Pemirsa, tidak hanya para dokter atau perawat yang rentan dengan penyebaran virus corona, petugas kebersihan atau cleaning service pun harus waspada bekerja di tengah para pasien yang menderita virus corona. Demi keselamatan dan pencegahan mereka dari COVID-19, mereka harus mempelajari bagaimana menggunakan APD sesuai standar kesehatan. Para petugas medis di rumah sakit harus mengenakan alat pelindung diri atau APD saat membersihkan tempat tidur ataupun ruangan pasien. Ruang gerak mereka pun terbatas saat melakukan tugas dengan mengenakan APD. Selain membersihkan ruangan, cairan disinfektan harus rutin mereka semprotkan. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pengalaman dan kisahnya, kita akan berbincang langsung dengan Khairul Umam, petugas kebersihan di RSUD Cibinong. Selamat malam, Pak Khairul. Iya, malam, Mbak. Iya, Pak Khairul, sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama bekerja di RSUD Cibinong? Sudah hampir 2 tahun, Mbak. Hampir 2 tahun, artinya Iya. sudah sempat bekerja sebelum wabah virus COVID-19 ini ya Pak ya. Baik, Iya. setelah kemudian RSUD Cibinong mulai merawat pasien COVID-19, seperti apa perubahan yang dirasakan terutama dalam hal segi teknis seperti tadi kami sempat melihat gambarnya harus menggunakan APD ya saat melakukan Iya. pembersihan ruangan. Iya, lebih untuk menjaga diri aja sih. Selama APD bekerja ini lengkap. sempat, iya bagaimana Pak? Iya, APD-nya lengkap. Harus lebih percaya diri, biar jauh dari penyakit lah. Biar nggak ketularan juga, Mbak. Oke Mas, jadi selama ini untuk APD-nya masih bisa didapatkan ya, belum ada Iya. kekurangan APD. Belum, Mas Chairul masih sempat berkontak gampang, Mbak. langsung dengan pasien positif COVID-19 mungkin yang sedang dirawat di sana? Oh, kalau untuk kontak langsung sih belum ya, Mbak. Paling kita setiap membersihkan ruangan kita selalu jaga jarak, Mbak. Oke, Mas Chairul, ada tidak sih mungkin rasa khawatir atau rasa takut ketika harus membersihkan ruangan pasien? Ada, Mbak, pasti. Kalau Takut tanggapan tertular. dari keluarga bagaimana? Kalau dari keluarga sih lebih hati-hati, lebih ya diutamakan keamanannya, Mbak, ya. Dari APD. Mas Chairul tempat tinggal di kawasan Cibinong juga? Iya. Selama kemudian RSUD Cibinong merawat pasien corona begitu, Mas Chairul tetap pulang ke rumah artinya? Iya, pulang, Mbak, setiap hari. Ada kekhawatiran tidak sih kalau kemudian dari orang rumah sendiri mungkin kekhawatiran ketika Mas Chairul bertugas melakukan membersihkan di ruang pasien kemudian harus tetap pulang ke rumah bertemu dengan orang tua begitu? Ada, Mbak. Tapi kan setiap hari kita habis kerja kita saling, Mbak, mandi. Oke, itu memang sudah SOP dari pihak rumah sakit artinya? Iya. Oke, Mas Chairul sehari-harinya mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, apa saja sih yang menjadi tugas Mas Chairul biasanya di RSUD Cibinong ini? Ya, halo, Mbak. Kurang jelas soalnya. Iya, apa sih yang menjadi tugas-tugas Mas Chairul sehari-harinya di RSUD Cibinong? Oh, membersihkan kamar, Mbak. Membersihkan kamar, menyapu, ngepel, ngelap-ngelap, tempat tidur. Oke, jadi memang bertugasnya membersihkan ruangan pasien ya? Iya, Mbak. Mas Chairul sering bertemu atau berkontak dengan pasien yang sedang dirawat di RSUD? Oh, kalau untuk kontak sih jarang ya, Mbak. Pada saat membersihkan kondisinya ruangan kosong begitu? Ada pasiennya. Oke, Mas Chairul, dari pihak rumah sakit apakah sempat memberikan tata cara ataupun juga penjelasan bagaimana kemudian hal-hal yang harus dilakukan dalam membersihkan ruangan pasien yang terkena corona? Lebih diutamakan untuk APD sih, Mbak. Buat kebersihannya juga, cara-caranya juga diajarin.
Oke, Mas Syahrul sudah berkeluarga? Belum, Mbak. Em, di rumah siapa saja yang ada bersama dengan Mas Syahrul? Apakah ada orang tua atau kakak adik? Di rumah sama orang tua, Mbak. Oke, SOP-nya sebelum pulang ke rumah seperti apa sih biasanya setelah selesai menjalankan tugas? Oh, biasanya mandi dulu, salin pakaian. Ini dilakukan di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit. Biasanya berapa orang sih yang bertugas untuk membersihkan satu kamar pasien? Di sini kan kita kena shift ya, Mbak. Untuk pagi itu kita bertiga. Yang bersihkannya 2 orang. Untuk jam kerja dan hari kerjanya setelah ada virus corona ini apakah berubah atau masih sama, Mas Syahrul? Lebih utamanya sih sama, cuma ditambahin orangnya aja sih, Mbak. Jadi untuk berapa hari dalam seminggu Mas Syahrul masuk kerja? Seminggu 6 hari. 6 hari ya. Ada Iya. insentif yang diberikan tidak? Bahwa dengan Untuk kondisi saat ini harus juga membersihkan ruangan pasien yang tengah dirawat karena corona. untuk sekarang sih belum ya, Mbak. Di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah begitu Mas Syahrul, sempat menerima stigma negatif tidak sih dari tetangga misalnya karena bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19? Iya. Enggak sih, Mbak. Biasa aja paling orang tua aja yang ada raga ini sudah bawel. Bawelnya seperti apa Mas Syahrul? Mungkin boleh Iya, diceritakan maksudnya sedikit. ya buat untuk kesehatan, Mbak. Lebih terutama biar nggak tertular lah. Tapi Mas Syahrul tahu resikonya bekerja dekat dengan pasien yang terkena COVID-19, bahkan juga membersihkan ruangannya. Tahu sih, Mbak. Tapi emang udah kewajiban. Ada kalau mungkin Mas Syahrul tahu ada berapa kamar pasien yang digunakan untuk khusus untuk pasien COVID-19 sih saat ini di RSUD Cibinong? Untuk kamar 8, 10. Kurang lebih ada 20-an lah, Mbak. Dan itu Mas Syahrul memang selalu bertugas di kamar yang digunakan pasien COVID-19 atau ada bergantian dengan rekan-rekan yang lain? Emang khusus di situ, Mbak. Ada perbedaan tidak dalam membersihkan kamar pasien COVID-19 dengan kamar pasien yang lainnya? Lebih ini aja sih, cairannya lebih diperbanyak untuk mematikan kuman-kumannya, Mbak. Oke, Mas Syahrul, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan iNews. Terus semangat tentunya, kami juga berterima kasih tetap mau bertugas di tengah kondisi COVID-19 di RSUD Cibinong. Terima kasih Mas Syahrul.